karya mahasiswa yang untuk 4P ya. 4P itu adalah sebuah metode analisis yang dilakukan oleh Philip Kotler ya. Jadi ada sebuah analisis akan produk, kemudian harga, kemudian tempat. Tempat itu yang dimaksud dengan tempat itu adalah saluran distribusi, terus kemudian ada promosi. Ada juga sebenarnya person, kemudian ada population, ada banyak sebenarnya, ada yang 6P, ada yang 4P gitu ya. Tapi untuk S1 itu 4P saja, mengenal 4P saja sudah relevan ya sampai sekarang. Nah, dari 4P itu kemarin Bu Rahina memberikan apa ya istilahnya ya, sebuah tugas untuk menganalisis. Nah, menganalisis ini kalau levelnya S1 seharusnya ya itu datang ke lapangan, kemudian melihat secara langsung, mengunjungi pabriknya. Tapi karena tidak memungkinkan, akhirnya bisa dilakukan secara digital ya melalui media online seperti internet atau mungkin Anda bisa berkunjung ke supermarket untuk menentukan harga dan seterusnya. Nah, Bu Nina kemudian mengambil sampel, hanya sampel saja, bukan berarti yang lain salah. Ini hanya sampel, sampelnya juga diambil secara acak, jadi tidak diambil berdasarkan kriteria tertentu. Hanya saja tadi diambil secara acak. Oke, ini gitu ya. Pertama adalah Hello Panda. Nah, di Hello Panda, kalau Anda perhatikan, Mbak Angelin menuliskan apa itu namanya beberapa kata yang tentu saja ini diambil dari data mungkin dari websitenya atau dari apa itu namanya blog-blog tertentu ya. Nah terus kemudian Hello Panda dibuat di Jepang, terus kemudian baru masuk ke Indonesia. Ini datanya masih kurang ya. Sebenarnya kalau produk gitu, Anda bisa menambahkan produk-produk apa ini yang dibuat oleh varian-varian Hello Panda. Hello Panda kan nggak hanya mengeluarkan satu varian, misalkan ada varian kecil, varian besar, kemasan besar, kemasan yang saset, kemasan ekonomis dan seterusnya. Jadi itu harus detail. Jadi Anda ketika mencari itu nggak boleh varian produk hanya satu. Hello Panda, yang rasa apa ini rasanya rasa susu, sudah itu tok titik. Nggak boleh seperti itu karena Anda harus meriset secara mendalam ya. Terus kemudian tentang harga. Nah ini kan sebenarnya produknya ini ya. Produknya ada yang Hello Panda kecil, Hello Panda Cup, Hello Panda saset, Hello Panda dus. Apa itu namanya pakai kertas box ya. Ini sebenarnya ada varian produk sebenarnya. Nah, terus dari varian produk itu dijabarkan ke varian harga. Nah, di varian harga itu biasanya yang digunakan adalah harga eceran terendah dan harga eceran tertinggi. Gitu ya, jadi ada HET. Gunanya untuk apa? Memahami price ini untuk melihat atau mengkomparasi dengan produk kompetitor. Nah, misalkan siapa tuh kompetitornya Hello Panda? Ya, Anda bisa mencari produk-produk lain gitu ya yang seperti Hello Panda yang kemudian dijadikan kompetitor. Nah, Anda berada di harga berapa? Anda nulis online shop gitu ya, terus kemudian Tokopedia, Shopee dan sebagainya. Tapi kalau Anda lihat di online shop itu semuanya adalah retailer. Ya, retailer itu reseller juga. Terus kemudian di situ juga ada convenience store, Indomaret, Alfamart, Carrefour dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya kalau place itu dilihat dari jangkauannya. Anda nggak apa? Kalau ini kan penjualnya ya. Ini penjualnya Tokopedia, Indomaret itu kan penjualnya. Sebenarnya place itu jangkauannya. Jadi misalkan kalau di Indonesia jangkauannya distributor besarnya di mana saja. Nah, kalau distributornya sudah ada di kota itu, ya pastilah dia masuk Indomaret, pastilah dia masuk Alfamart, pasti dia masuk toko kelontong kecil-kecil gitu pasti itu. Tapi dia harus tahu benar nggak ini ada di Bali nggak, benar nggak ini ada di Kalimantan atau ada di Papua. Nah, itu jangkauan itu yang harus di riset sama mahasiswa. Contoh ya, kalau Anda ke Bali, Anda lihat sepeda motor, di sana itu sepeda motor yang paling banyak itu Scoopy, milik Honda gitu ya. Yamaha nggak laku di sana. Kenapa? Ya karena bisa jadi seleranya masyarakat ke situ. Nah, itulah place sehingga populasinya Honda Scoopy di sana itu dipush sedemikian rupa, sementara Yamaha karena tahu nggak laku di sana,
dia harus menjual ke tempat yang lebih laku seperti di Jawa Timur misalkan. Nah, seperti ini adalah strategi ya untuk menentukan place. Misalkan nih di Kalimantan, mobil-mobil seperti Avanza, mobil-mobil kecil itu jarang laku. Kenapa? Nggak kuat. Yang laku malah Terios, Ras kayak gitu. Mobil-mobil yang kaki-kakinya tinggi karena kondisi jalan dan sebagainya. Nah, hal-hal semacam ini yang menentukan bahwa produk itu tidak dijual di semua tempat, tapi di tempat-tempat tertentu. Ya, terus kemudian promotion ya. Promotion yang akan kita bahas hari ini, promotion itu ada 5 paling tidak nantinya ya. Dan ini semuanya ini masih kalau buy one get one ini namanya sales promotion, hadiah jutaan rupiah ini sales promotion, buy two get one ini juga sales promotion. Jadi yang ditampilkan ini masih satu jenis dari 5 jenis promosi yang dilakukan oleh Hello Panda. Oke, itu miliknya Mbak Angelin ya. Berikutnya saya akan mencoba membuka lanjutannya milik Mas siapa ini ya? Sebentar saya share lagi miliknya Mas Arzul. Nah, Mas Arzul mengambil Citato. Oh ya, terkait dengan layoutnya Mbak Angelin sama layoutnya Mas Arzul ini cukup baik ya, memahami tentang tata letak ya. Jadi nanti bisa meniru cara melayout yang baik ya. Produknya diekspos, kemudian diberikan apa itu namanya efek di sini ya, efek serpihan kentangnya keluar itu sangat baik sekali untuk apa itu namanya untuk melayout sebuah tampilan ya. Hanya saja nanti saran mungkin ini juga ke Bu Rahina juga nanti sarannya tidak perlu dikasih NIM ya. Ini kan ada NIM-nya ya. Ini kelihatan kalau Anda itu mengerjakan tugas. Gini ini nggak bisa dijadikan portofolio kerja gini nih ya. Hapus saja tuh. Ini Arzul Mutakinnya boleh lah. Yang 244 ini dihapus saja lah. Ini kan di email sudah ada. Bu Rahina pasti paham itu nanti. Jadi nggak perlu pakai email biar bisa Anda jadikan portofolio ya. Oke. Anda coba perhatikan produknya juga sama Citato, terus kemudian ada slogan Life is never flat di Indonesia mulai tahun 90 ya. Kemudian ada ini kalau ini packaging info packagingnya, tapi sebenarnya Anda bisa kalau di produk ini Anda bisa membuat apa itu namanya si variannya apa saja gitu ya. Nah, penambahan di sini kan ada tulis nih, penambahan varian. Ya, variannya apa saja tuh? Ditulis di situ ya. Ada varian apa. Tapi di sini jauh lebih lengkap daripada punyanya Mbak Angelin tadi, karena di sini sudah ada varian cita rasa timur dan sebagainya. Oh, ini produk variannya ya, sudah ada di sini. Nah, berikutnya di situ ada kualitas dan testimoni. Oke, bisa ditambahkan, karena ini juga data ya. Data itu penting untuk menambahkan hasil riset kita. Kemudian ada harga, di situ harganya ada yang kecil, ada yang standar, ada yang besar, dan ada yang super besar. Nah, ini ada rentangnya ya, harga eceran terendah dan harga eceran tertinggi. Nah, ini bagus sekali cara layout dan mempresentasikannya. Terus kemudian itu ada place ya, tempat distribusi. Tempat distribusi tadi seperti yang saya sampaikan, sebenarnya tempat distribusi itu adalah daerahnya ya, daerah mana ya. Ya mungkin Anda bisa kalau Alfamart itu jangkauannya mana ya, Anda bisa tulis saja jangkauannya itu. Kan ada juga ya Alfamart yang tidak boleh di daerah-daerah tertentu ada Alfamart, ada Indomart kan ada. Kalau Anda ke Nusa Tenggara Timur itu ada beberapa daerah yang menolak adanya Alfamart atau Indomart. Kemudian dari promotion itu ada TVC, kemudian ada digital promotion, sosmed, kemudian ada juga event, personal sales, kemudian ada sales promotion. Ini namanya sales promotion-nya bukan promotion strategi, tapi nanti sales promotion, karena semua itu namanya promotion strategi, ini kata umumnya. Kata khususnya ini adalah sales promotion. Nah, selesai. Ini punyanya Mas Arzul, sangat detail, sangat bagus layout-nya ya. Berikutnya mencoba untuk sharing yang ketiga, saya akan sharing 4 kali. Yang ketiga ini adalah miliknya Nailul ya. Nah, kalau lihat dari tampilan visualnya beda banget nih. Ini hanya menggunakan minimalis, menggunakan garis begitu saja ya. Terus kemudian di sini ada profil produk, kemudian ada
kurang detail ya. Ini hanya sedikit sekali. Anda bisa menambahkan. Dan ini juga kemasan yang relatif agak lama nih. Harusnya bisa kemasan yang paling baru ya. Terus kemudian di sini ada harga juga sudah ada. Nah, varian dan harga. Tata letaknya bagus, kecuali covernya tadi, covernya kurang bagus. Terus kemudian tempat di situ. Nah, misal nih ya, kalau Anda sudah tahu di situ ada PT Mayora. PT Mayora itu sudah punya saluran distribusi. Di mana tuh saluran distribusinya? Kota mana saja yang bisa jadi distributor itu sudah ada. Kemudian di sini promosinya ada TVC, iklan ya, advertising, terus kemudian ada iklan digital juga, kemudian ada ini iklan digital juga sebenarnya. Yang di bagian bawah ini kalau ada challenge seperti ini disebut sebagai sales promotion. Oke, sudah cukup lengkap untuk yang punyanya Mas Nailul. Berikutnya terakhir adalah milik dari Mas siapa ini ya? Mas Fadli ya. Saya akan share screen juga. Share screen. Nah, yang berikutnya adalah dari Mas Fadli. Riset itu tidak ada yang namanya riset sederhana ya. Kalau Bu Rahina menyampaikan riset sederhana itu artinya riset yang kecil, riset yang ini, tapi nggak perlu Anda tulis riset sederhana gitu ya. Karena kalau ada riset sederhana, ada yang riset mewah gitu ya, ada yang riset VIP, ada riset VVIP dan seterusnya ya. Cukup dicatatkan riset atau riset desain atau riset saja cukup riset, atau Anda langsung tulis saja analisis produk gitu ya. Itu akan jauh lebih ini ya, lebih representatif. Karena kalau Anda bilang riset itu adalah sebuah kegiatan yang secara terstruktur atau terorganisir untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Nah, di sini Anda tidak memecahkan masalah, tapi di sini Anda menganalisis sebuah produk ya. Nah, kita lihat di situ desainnya masih tata letaknya masih bisa lebih bagus ya. Kalau Anda membuat intersection seperti ini atau cross section seperti ini, pastikan titiknya itu pas di tengah. Itu akan terlihat lebih bagus. Kalau nggak di tengah, hasilnya kurang bagus. Sebenarnya ini paling gampang nih, Anda buat kotak, Anda slash garis 2, terus Anda warnai berbeda, itu cepat sekali ya. Terus kemudian ketika membuat lingkaran dan seleksi kayak gini nih, jangan males ya. Kan sudah diajari seleksi ya. Seleksi toh satu-satu, kemudian ditata. Nah, kita lanjutkan. Kemudian di situ ada apa itu namanya produk. Nah, tata letak Mas, ini masih acak banget nih. Siapa ini Mas? Siapa tadi itu ya Mas Fadli ya. Tata letak itu sebenarnya sederhana saja. Anda pakai modular grid, pakai garis-garis bantu untuk gridnya, biar mudah untuk dilihat. Terus kemudian apa itu namanya space ya. Anda membuang banyak tempat di sini. Kalaupun mau jadi tempat white space atau tempat kosong, ini bisa Anda kasih yang lebih ringan ya, kosongin gitu. Nah, terus kemudian di sini ada tulisan kualitas dan kemasan kayak gini nih nggak ada quality control ya. Sebuah desain itu wajib ada quality control. Ini harus dispasi nih. French fries 2000 tergolong standar makanan ringan. Terus kemudian nulis kalau bisa titik 2-nya itu lurus semua. Nama produk, produsen, varian rasa ya. Latihan lagi Mas untuk apa itu namanya yang namanya layout ya. Karena di sini Anda nggak memahami siapa yang harus diperbesar, siapa yang harus diperkecil, nggak paham nih. Bahkan nggak paham brief nih, nama filenya aja salah. Ya. Terus kemudian di situ ada harga. Harga itu sebisa mungkin dari yang rendah ke yang tinggi ya, jangan dibalik. Terus kemudian kita beranjak ke online, e-commerce. Oke, ini penjualan secara online ya. Nah, ini nulis kayak gini nih juga harus lebih bisa apa ya istilahnya, lebih bisa dilogis ya. Jadi nulisnya urutnya, barisnya biar mudah dibaca. Kemudian untuk promosi yang diambil adalah promosi digital. Kemudian itu ada booth, ini namanya personal sales ya. Kemudian ada iklan TV. Oke. Distribusi sama ya.
seperti yang tadi yang saya sampaikan. Harus kotanya yang diekspos, bukan tempat jualannya. Tempat jualannya itu pastilah dijual, pasti di supermarket agen itu pastilah. Terus kemudian di toko kelontong ya pastilah ada. Tapi yang penting itu adanya di kota mana, distribusinya menjangkau berapa kota dan sebagainya. Karena itu nanti apa, menentukan budgeting periklanan. Misalkan gini, saya punya produk saya itu area pasarnya hanya di Jawa Tengah misalkan gitu ya. Meskipun sekarang sudah ada online, media online dan sebagainya, tapi menurut riset ternyata pasar utamanya adalah di Jawa Tengah. Nah, terus kemudian apakah perlu saya memasang billboard di Jakarta? Apakah saya perlu memasang billboard di Bali atau di Kalimantan atau di Makassar, di Sulawesi? Tentu saja tidak. Kenapa? Karena saya akan memasang di place tempat saya berjualan. Nah, itu alasannya kenapa harus ada place. Nah, seperti itu analisisnya. Silakan jika ada yang mau bertanya sebelum saya lanjutkan ke materi selanjutnya. Silakan. Lanjut aja, Pak. Ya, oke. Ya, baik. Kemarin sudah dijelaskan sama Bu Rahina tentang 4P secara umum ya. 4P ada produk, price, kemudian place, dan promotion. Nah, saat ini kita akan membahas yang terakhir karena kita desain periklanan. Kita akan membahas P yang terakhir yaitu promotion. Nah, saya akan share screen promotion, nanti akan dilanjutkan. Oh, sebelum ini Bu Rahina mungkin ada tambahan untuk yang lain-lain, yang teman-teman tadi? Apa dilanjut dulu aja Pak Wanda? Oke, dilanjut ya. Baik, kita akan melanjutkan ke bauran promosi ya. Jadi 4P oleh Philip Kotler ini sudah ditulis sejak tahun lama ya, tahun 90-an. Nah, terus kemudian Philip Kotler itu ahli ekonomi, bukan ahli DKV. Tapi DKV waktu itu belum populer ya. Istilah DKV itu populer itu di Indonesia baru sekitar tahun 92, 93, 94 itu baru populer tuh istilah DKV. Kalau di luar negeri sudah populer gitu ya. Namun demikian Pak Kotler ini masih menggunakan istilahnya bukan DKV, tapi bukan desain, tapi masih periklanan ya. Jadi dulu itu ada yang namanya periklanan atau advertising atau biro iklan ya. Sampai di Indonesia itu namanya jadi reklame ya, reklame bahasa Belanda ya. Nah, terus kemudian si Kotler ini karena dia orang ekonomi, dia menilik dari sudut pandang ekonomi bahwa suatu produk itu akan terpengaruh oleh itu tadi 4P, yaitu produknya seperti apa, harganya berapa, dijual di mana. Terus kemudian tiba-tiba di era sekitar tahun 1890-an ya, 1880, 1980, itu mulailah dikenal yang namanya advertising. Advertising itu mengiklan. Dulu itu ada mesin cetak, terus kemudian ada mengiklan. Ada sebuah perusahaan coklat, ini kalau di sejarah itu ya, mereka mengiklan menggunakan iklan poster kayak gitu ya, iklan cetak yang disebarkan kayak flyer gitu, dan ternyata penjualannya melesat 300% atau 3 kali lipat. Akhirnya diekor atau diikuti oleh perusahaan-perusahaan lain. Akhirnya trenlah budaya mengiklan atau disebut sebagai reklame. Nah, reklame ini akhirnya menjadi salah satu bagian kajian dari kegiatan ekonomi. Kalau Anda belajar ekonomi, reklame atau periklanan itu menjadi salah satu yang populer ya di bidang ekonomi ya. Karena apa? Saat ini itu tanpa melakukan kegiatan promosi, usaha untuk naik secara pesat itu hampir mustahil. Saya katakan hampir ya, karena bisa jadi dalam kasus-kasus tertentu bisa jadi dia itu terkenal tanpa promosi secara teoritik ya, secara yang disampaikan ini nanti. Misalkan dulu itu ada orang tiba-tiba viral gitu ya. Nah, karena viral ini akhirnya produk-produk yang menyertainya jadi ikut viral. Padahal nggak pakai kampanye ya, nggak pakai promosi. Kayak Mak Icih dulu tiba-tiba viral tanpa promosi yang ada di iklan, di televisi, atau mungkin brosur, tidak ada. Tapi ada strategi yang membuat dia itu menjadi viral. Nah, hal-hal semacam ini akhirnya dipelajari atau dilihat secara mendalam oleh Kotler. Kemudian Kotler itu akan menuliskan P-nya yang terakhir yaitu promosi. Nah, promosi ini akhirnya sama Kotler dibagi lagi. Pada saat itu menjadi 4
golongan besar, yaitu advertising. Secara khusus advertising ini disebut sebagai periklanan atau reklame. Kemudian adalah direct marketing atau direct sales atau pemasaran secara langsung. Kemudian ada sales promotion, ada promosi penjualan. Ada yang namanya public relation. Public relation hubungan terhadap konsumen. Nah, sebuah produk atau sebuah jasa, apapun itu yang dipromosikan atau yang diiklankan, itu biasanya memiliki satu jenis atau dua jenis advertising. Jadi biasanya memiliki yang namanya advertising atau public relation. Kalau nggak punya public relation, mungkin dia direct marketing. Kalau nggak direct marketing, ya direct marketing sales promotion. Pasti itu. Makanya disebut sebagai baur. Membaur atau bauran atau banyak. Kalau bauran itu terdiri dari beberapa hal ya. Makanya disebut sebagai bauran promosi. Nah, kalau saat ini bukunya Kotler yang terbaru itu sudah ada yang namanya digital advertising ya. Tapi dia sama Kotler dimasukkan ke kategori advertising. Tapi sama buku-buku lain, analis ekonomi lain itu tetap dibedakan. Nah, kita boleh membedakan, boleh tidak, karena itu sama-sama juga iklan ya. Mau Anda letakkan di kertas, di koran, di Instagram, di YouTube, ya sama-sama saja itu namanya iklan advertising. Hanya saja medianya saja yang berbeda. Oke, saya lanjutkan. Nah, di rombel sebelah mungkin ya, rombel ini kan rombelnya dua ya, rombel desain periklanan yang Kemis kemarin, gara-gara ada Mas Ilham yang bertanya kemarin, akhirnya saya jelaskan tentang siklus hidup sebuah produk ya. Nah, semoga saja kemarin masih ingat ya. Insya Allah, Pak. Nah, oke, bagus. Mas Ilham sudah ingat. Saya coba tanya yang kemarin hadir tapi apa itu namanya, masih ingat nggak ya? Siapa ya? Saya lupa. Oh, Mbak Kamelia. Saya kemarin ingat ada nama Kamelia. Ada Mbak Kamelia? Ada, Pak. Ya, Mbak Kamelia kemarin hadir ya? Iya, hadir, Pak. Oh, iya betul ya. Mbak Kamelia masih ingat siklus hidup produk ada berapa, Mbak? Ada 4 kalau nggak salah. Oke. Kemarin dicontohkan pakai apa? Pakai apa? Dicontohkan pakai usaha apa kemarin? Oh, wait. Apa Oh, ya? enggak kue. Oh, itu yang sama Hana sama Nisa nggak sih, Pak? Ah, Yang betul. usaha bakso. Sama Mbak Zainab sama Mbak Nisa ya kemarin ya. Mungkin yang belum karena saya nanti siang nggak bisa ngajar periklanan. Saya jelaskan sekarang ya. Yang sudah mendengarkan Kemasan, semakin. Pak Wanda, bukan Kenapa? desain kemasan, bukan nanti siang ngajar desain kemasan. Ya, nanti siang saya nggak bisa ngajar desain kemasan. Ya, oke. Nah, karena itu saya jelaskan, ini kemarin sudah saya jelaskan di desain kemasan yang rombel satunya. Jadi saya jelaskan sekilas di sini ya tentang yang namanya siklus hidup sebuah produk ya. Sebuah produk itu mengalami 3 tahapan, yaitu tahapan pertama adalah pengembangan merek, penguatan merek, kemudian peak itu penempatan kembali produk, dan terakhir adalah memodifikasi. Jadi sebuah produk itu paling awal itu berusaha untuk memperkenalkan diri dulu ke konsumen ya. Anda lihat keuntungannya bisa jadi rendah. Nah, kalau Anda lihat sih strateginya itu adalah skimming atau penetrasi harga. Harganya itu direndahkan. Kalau kemarin saya menyontohkan seperti ini. Kemarin itu di suatu kampung Alkisah itu ada seorang pengusaha bakso yang terkenal gitu ya, yang sudah populer. Dia itu pasarnya sudah paling atas. Dia kalau sehari itu membuat 1000 bakso habis. Tapi kalau membuat 1000 lebih 10, yang 10 itu nggak laku karena pasarnya sudah peak, sudah jenuh di angka 1000. Laris ini, harga baksonya adalah 15.000. Sementara harga produksinya adalah 10.000. Jadi dia mengambil keuntungan 5.000 per mangkok. Nah, kemudian datanglah pendatang baru ke kampung itu, dan kebetulan dia juga berusaha bakso. Tapi karena di sana sudah ada orang yang membuat bakso dan baksonya sangat terkenal dan konsumennya banyak, dia harus membuat strategi. Nah, strategi karena dia yang satu masih di pengembangan merek, yang satu sudah kuat, ya, maka yang dilakukan oleh si pendatang baru tadi itu, dia membuat yang namanya terobosan, yaitu menjual dengan membanting harga. Jadi yang harganya yang sana 15.000, yang di sini cuma 7.500 rupiah. Akhirnya apa? Orang-orang lihat, waduh, itu murah banget bakso. 7.500, mangkoknya sama, isinya sama, rasanya sama enak, ya mending ke sana saja. Maka si pembeli yang dari
penjual bakso awal tadi kalah ya, konsumennya pindah semua, banyak yang berpindah ke yang baru ini. Yang baru rugi ya, semangkoknya rugi 2.500, tapi cuek karena apa? Dia untung karena banyak orang yang datang ke kedainya. Dia nggak apa-apa merugi dulu. Supaya apa? Dia melakukan yang namanya strategi promosinya adalah membentuk kesadaran merek. Ya. Kesadaran merek itu akhirnya dia tahu, oh bakso baru ini ternyata ada dan enak. Dia sudah mengetahui kualitas produk dan karena dia apa tujuannya? Meraih posisi. Dia tujuannya adalah meraih posisi pasar. Pasarnya karena dia baru datang, dia harus mencari posisi itu. Nah, ketika usahanya growing atau tumbuh dengan rugi tadi ya, terus kemudian sudah banyak, mungkin 1 bulan dia melakukan banting harga itu, di bulan berikutnya dia naikkan harganya jadi Rp10.500 atau 11.000. Maka dia mengambil keuntungan tipis. Ya, mengambil keuntungan tipis. Anda lihat di sini mengikuti pesaing. Pesaingnya, strategi harganya ya, pesaingnya tadi harganya 15.000. Dia mengikuti di belakangnya, yaitu harganya 10.500 atau 11.000. Keuntungannya tipis. Tapi apa? Dia saat ini sedang menyebarkan informasi ke orang-orang dan memperkuat jaringannya. Dia juga harus mengetahui kelemahan-kelemahannya apa nih. Oh, Pak, asin. Oh ya, baksonya asin. Oke, sambelnya kurang banyak, tambahi sambelnya. Bawang gorengnya kurang banyak, tambahi. Oh, ini harus ada varian baru ini, bakso isi soto. Oke, tambahi lagi. Oh, ini ada bakso kuah apa itu namanya ya? Kuah kare, ditambahi lagi. Nah, tujuannya adalah untuk memperluas target pasarnya. Maka dia saat ini berusaha untuk menguatkan merek. Nah, sementara bakso yang lama tadi, yang bakso yang sudah datang duluan tadi, yang sudah pasarnya sudah di atas, kalau dia tidak segera beradaptasi, tidak segera membuat strategi baru, maka dia akan terjun. Kayak gini. Akhirnya mati, harus mengulang dari awal. Dia harus menyiapkan re-entry atau memasukkan siap-siap untuk masuk ke era baru gitu ya, mungkin dengan diskon lah, atau mungkin dengan harga yang dibanting, atau mungkin mangkoknya yang dibanting, atau mungkin kedainya yang diperbaiki dan seterusnya ya. Pokoknya dia yang penting adalah membuat penyesuaian dengan perubahan. Nah, sementara itu yang baru tadi lagi naik-naiknya nih. Kalau dia itu naik kemudian dia pintar untuk beradaptasi, maka dia bisa mengambil pasar, bisa bersaing dengan yang baru tadi, apa yang sudah lama. Tapi kalau dia tidak berhasil, ya dia turun juga, gitu ya. Nah, sementara kalau Anda sudah di puncak kasus sama pedagang bakso yang lama, apa yang harus dilakukan? Pertama, dia harus mencari segmen pasar baru. Dia tidak boleh diam saja. Oleh karena itu, kalau Anda lihat Indomie tidak diam dengan Indomie goreng. Sukses dengan goreng, sudah diam. Sukses dengan soto, sudah diam. Enggak. Dia mencari segmen pasar baru. Oh, anak muda suka yang hype nih. Yang hype apa? Ayam geprek. Buat saja ayam geprek. Oh, buat mie goreng hijau yang sehat. Gagal. Nggak apa-apa gagal. Buat lagi yang baru. Apalagi rasa pizza. Kemarin waktu itu ada rasa pizza. Oke, pizza gagal. Coret lagi. Sekarang mie Getty. Ada lagi mie Getty. Dia selalu melakukan yang namanya diferensiasi. Menyesuaikan atribut produknya. Siapa yang akan menjadi sasaran ini saya kembangkan. Pasarnya saya luaskan. Pepsodent sudah settle, sudah enak kipas-kipas di luar, nggak ada pesaingnya. Dia harus mencari pasar baru kalau nggak mau jatuh. Siapa nih? Oh, ini ada Pepsodent untuk mbah-mbah ini ya, untuk kakek-kakek. Apa ini Pepsodent apa? Pepsodent hijau. Pepsodent menggunakan sirih. Nah, anak muda pakai sirih nggak mau. Tapi yang tua-tua, oh ya ini bagus. Oh ini pasar muslim besar nih. Oke, kita buat Pepsodent mengandung siwak. Muncullah seperti itu. Pasar anak-anak garap lagi. Lalu ada pesaing namanya sensitif ya. Kemudian membuat untuk gigi sensitif ya Sensodyne membuat gigi sensitif. Wah, kurang ajar nih mengambil pasar kita. Serang. Akhirnya muncul Pepsodent Sensitive Care. Dan seterusnya. Seperti itu supaya apa? Supaya dia tidak mengalami penurunan. Nah, siapa yang mengalami penurunan? Banyak juga tuh produk-produk yang menghilang di pasaran. Ciptaden sulit sekali ditemui. Lux dulu banyak, sekarang sudah turun. Padahal Lux itu dulu pimpinan ya, sekarang Lux cair masih banyak. Terus kemudian ada GIF itu dulu di atasnya Lux, sekarang amblas tuh, turun ke bawah. Dulu ada sabun colek, namanya Wings Biru, sekarang nggak ada. Ya, sekarang ekonomi saja sudah sulit, kalah sama yang lain. Dulu ada deterjen Boom, sekarang hilang.
Nah, dan seterusnya. Itu karena tidak menyesuaikan dengan perubahan. Nah, maka tahapan-tahapan ini harus dipahami oleh seorang pembuat iklan. Di manakah Anda itu berada produknya? Apakah di tahap awal, apakah di tahap kedua, tahap penguatan merek, atau tahapan ketiga, mencari segmen pasar baru atau penempatan kembali merek produk, atau tahap yang terakhir, tahap ketiga, yang tahap menuju kematian, yaitu harus segera memodifikasi merek produk. Nah, apabila Anda mengetahui strategi promosinya, strategi produknya sudah ada di situ, maka Anda bisa menjalankan periklanan itu dengan relatif mudah mencari konsepnya. Misal nih ya, Anda lihat sosis so nice. Sosis so nice itu dia tidak melakukan penyebaran informasi, dia tidak melakukan diferensiasi, dia tidak melakukan penyesuaian perubahan strategi promosinya. Apa strategi promosinya? Kesadaran merek. Dia dari dulu sampai sekarang strategi promosinya hanya kesadaran merek. Kenapa? Karena dia merasa belum berada di puncak. Dia masih bisa menaikkan penjualannya. Jadi mereknya diserang. Apa untuk ciri khas iklan yang menunjukkan kesadaran merek? Bombardir calon konsumen dengan keyword, ya, keywordnya. Misalkan so nice, so nice, so nice, so nice, so nice, so nice, so nice. Itu yang dilakukan sekarang oleh saingannya so nice ya. So good juga mau tiru-tiru sama so nice. Tapi bagaimana jika yang sudah kuat menyebarkan informasi? Misalkan kalau Anda lihat Pepsodent itu ya sudah kuat informasi yang disebarkan. Misalkan dia mensurvei sekian puluh orang, kemudian dia bilang kalau ayah itu nggak suka gosok gigi, gitu ya. Atau gigi anak kecil itu 9 dari 10 gigi anak di Indonesia berlubang. Nah, dia mencoba untuk mengedukasi. Atau Aqua misalkan, air yang sehat adalah air yang begini maksudnya. Tubuh yang sehat adalah tubuh yang suplai airnya baik. Tubuh itu 75%-nya terdiri atas air dan seterusnya. Dia mencoba untuk memberikan informasi ke konsumen untuk penguatan. Diferensiasi itu tadi ya, ada jenis-jenis baru ya, Pepsodent Expert Care, Pepsodent 123, Pepsodent rasa sirih, Pepsodent rasa siwak, Pepsodent anak-anak, dan seterusnya. Kalaupun untuk Aqua dulu juga sama, Aqua itu untuk keluarga, sekarang Aqua itu disasar ke remaja ya, karena ada segmen pasar baru di sana. Terus kemudian juga ada penyesuaian dengan perubahan yang turun-turun itu, misalkan yang dulu itu keren terus kemudian menurun, barulah dia mencoba untuk memproduksi iklannya lagi, menyesuaikan dengan berbagai macam perubahan. Nah, ini adalah strategi pemasaran terkait dengan siklus kehidupan produk. Nah, kalau sudah paham ini, maka kita bisa melakukan yang namanya instrumen-instrumen promosi atau alat-alat untuk promosi. Apa saja tuh alat-alat untuk promosi? Ada 4 tadi ya yang di atas ya. Ada iklan, ada jualan, personal sales, ada sales promotion, strategi untuk menjual, dan ada public relation. Kita bahas satu-satu ya. Advertising. Advertising itu adalah sebuah kegiatan untuk mengenalkan produknya, mengenalkan produk dan jasa dengan mengeluarkan biaya tertentu ya. Ada konsekuensi biaya di sana. Jadi tidak ada yang namanya iklan gratis, nggak ada. Iklan itu selalu bayar. Enggak Pak, di ini gratis kok. Di Instagram kalau kita itu mau buka akun baru bisnis itu dapat iklan gratis 60.000. Ya 60.000 itu bayar sebenarnya ya. Terus Anda buat kontennya kan juga bayar. Nah, terus kemudian, saya ini kok saya nempel sembarangan saja, ini bapak saya mau jadi caleg 2024. Kemudian saya nempel-nempel posternya itu di pinggir-pinggir jalan, di tembok-tembok yang kosong. Ya itu tetap saja membayar sebenarnya ya. Bayar apa? Bayar ongkos cetaknya. Bayar orang yang nempel, bayar usahanya gitu ya. Belum lagi kalau nanti dicabuti sama Satpol PP dan sebagainya. Nah, selalu ada konsekuensi biaya. Maka yang namanya iklan itu harus meminimalisir biaya itu, tapi memaksimalkan impact atau mungkin tujuan yang diperolehnya. Nah, iklan ada macam-macam ya. Ada iklan untuk mengiklankan produk advertising. Ada institution untuk meningkatkan image perusahaan. Kalau Anda lihat TPI ya, atau ke TPI, MNC TV, setiap hari ada lagu kebangsaannya Partai Perindo ya. Partainya
pemiliknya MNC itu. Setiap hari ada lagunya itu. Itu sebenarnya iklan. Iklan untuk apa? Meningkatkan image, biarpun dia hanya mengeluarkan lagu saja. Ya, tapi tetap saja orang jadi mungkin mengingat seperti itu ya. Dan itu jangka panjangnya yang diharapkan adalah efek jangka panjang. Ada juga yang namanya pull demand advertising, ditujukan untuk pembeli akhir. Mostly itu pull demand itu sama dengan produk advertising ya. Jadi dia itu ditujukan untuk end user atau pengguna. Tapi ada juga yang push demand advertising, ditujukan kepada penyalur. Jadi misalkan ada iklan, distributornya yang dituju, siapapun yang jualan ini kemudian dikunjungi, kalau dikunjungi ternyata benar jualan itu dapat hadiah 1 juta. Kan ada tuh iklan yang kayak gitu. Itu disebut sebagai push demand advertising. Nah, iklan itu biasanya ada apa itu namanya above the line dan below the line ya, ATL dan BTL. Above the line itu adalah media periklanan yang umum digunakan ya. Above the line itu media lini atas. Contoh, ada televisi, kemudian ada sekarang itu ada internet, YouTube dan sebagainya. Sementara kalau below the line, billboard itu above the line ya. Sementara kalau below the line itu media-media sekunder ya yang digunakan untuk mengiklankan ya. Misalkan ada flyer, kemudian ada iklan radio sekarang jadi below the line. Kalau dulu masih above the line ya. Kalau sekarang sudah mulai susut tuh karena pindah ke podcast lah atau mungkin sudah kehilangan banyak penggemar ya karena ada perubahan pola konsumsi informasi oleh masyarakat. Nah, ini nanti juga akan kita buat semuanya ya, mulai papan reklame atau billboard, kemudian website, blog, media sosial, media cetak, televisi kita akan buat sebagai tugas. Kecuali radio, kalau radio tidak perlu. Karena kita komunikasi visual, bukan komunikasi audio ya. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah personal sales. Personal sales itu adalah orang jualan secara langsung, door to door ya. Misal nih, tiba-tiba kalau Anda ke kampus ya, kalau ini sayang Anda nggak pernah ke kampus. Di kampus itu seringkali ada orang ngiklan rokok ya. Ada mbak-mbak sales-sales pakai baju, mohon maaf bajunya agak mini gitu ya, agak sedikit terbuka gitu. Terus kemudian mas-mas mahasiswa ini tapi di luar kampus ya, yang pulang dari kuliah itu ditawari rokok ini tadi. Ya harganya lebih murah tentu saja ya daripada harga toko. Yang biasanya harga toko katakanlah 20.000, di mereka mungkin dua itu 30.000. Jadi satunya 15.000. Mau nolak itu mbaknya merayu-rayu, mau nggak ditolak itu uang tinggal sedikit gitu ya. Tapi akhirnya ya Anda beli juga. Gitu. Nah ini yang disebut sebagai personal sales. Jadi dia itu menjual secara langsung. Kalau Anda nggak hanya mbak-mbak itu ya, kalau Anda ke mall ada pameran mobil ya, itu personal sales itu. Dijual langsung secara secara langsung kepada konsumen ya. Jual perumahan di pameran-pameran itu namanya personal sales. Dan personal sales pun tidak boleh asal misalkan nggak pakai baju khusus, nggak pakai apa langsung ada jual gitu ya, kayak penjual-penjual secara umum, penjual kelontong gitu ya. Itu nggak memahami periklanan, makanya kurang efektif gitu ya. Ada orang nyebar, kalau saya lihat di jalan ada orang nyebar brosurnya kreditan motor gitu. Itu useless sebenarnya ya. Kenapa? Diambil brosurnya, dibaca, dibuang tuh. Seringnya seperti itu, akhirnya jadi sampah. Yang lebih efektif apa sebenarnya? Buka booth di pinggir jalan, buka booth, terus kemudian orang dipersilakan untuk datang, tanya-tanya. Nah itu personal sales, itu akan jauh lebih efektif. Nah saat ini lebih banyak orang yang seperti itu. Buka booth di pinggir jalan atau ada pickup gitu ya, bawa motornya, dibukakan booth, kemudian mereka mempersilahkan orang untuk datang melihat produknya, kemudian dia dijelaskan dan seterusnya ya. Terus kemudian ada yang namanya sales. Sales promotion ini promosi yang budgetnya diperoleh dari margin penjualan langsung. Terus kemudian potongan harga, diskon. Contoh nih, bagi yang dulu sering ke Matahari department store ya. Di Matahari itu ada produk yang dijual, kemudian dilabeli, kalau Anda beli 150.000, ada labelnya warna biru biasanya gitu ya, maka Anda dapat cashback 50.000 yang harus dipakai saat itu juga. Nah, Anda bingung nih, ibu-ibu biasanya ya, ibu-ibu bingung nih. Akhirnya dia harus
menggunakan diskon 50 tadi, 50.000 lagi. Akhirnya milih produk lagi. Sayang, sepatu yang harganya 100 jadi 50 gitu ya. Akhirnya belilah sepatu seharga 100.000. Dibayarnya 50.000. Dapat diskon lagi 50.000. Bingung lagi, beli lagi. Akhirnya ada penjualan terus gara-gara ada diskon. Nah, selalu diingat, kemarin itu ada pesan yang sangat bijak sebenarnya bagi mbak-mbak semua atau mas-mas semua, bahwa ketika ada produk harganya 1 juta, lalu didiskon 60%, jadi 400.000. Misalkan ini sepatu nih, Adidas nih, harganya berapa? 1 juta. Kalau normal, ini didiskon 60%, jadinya 400.000. Orang tiba-tiba beli. Sebenarnya itu Anda tidak hemat sebenarnya ya. Anda tidak menghemat 600.000, tapi sebenarnya Anda spending 400.000. Nah, selalu diingat itu ya. Orang di kafe itu saya bilang itu agak jahat kadang-kadang ya. Menyuruh orang jualan. Menyuruh orang membeli sesuatu yang tidak dibeli, yang harusnya tidak diingin dibeli. Jalan, lihat di etalase ada baju. Bajunya bagus, atau sekarang etalasenya Shopee itu ya. Ada bagus. Baju ini biasanya ini gamis ya misalkan ya. Ini harganya biasanya 200.000. Waduh, pas diskon harganya 100.000. Padahal masih punya banyak baju, banyak ini. Tetap saja dia beli, mumpung diskon, belilah dia. Akhirnya spending 100.000. Itu bukan berarti Anda hemat 100.000 ya, Anda justru mengeluarkan 100.000. Nah, ini yang disebut sebagai sales promotion ya. Orang di kafe gitu jahatnya. Berikutnya, public relation. Public relation itu adalah sebuah upaya untuk membangun hubungan antara perusahaan, antara produk dengan klien. Ya, Anda bisa CSR, customer service. CSR itu berarti program-program CSR ya. Contoh ya, pabrik rokok. Rokoknya namanya Jarum. Pabriknya ada di Kudus ya. Pabriknya gede, menyerap tenaga kerja banyak. Terus kemudian rokok akan dilarang di Indonesia. Nah, yang marah siapa? Yang marah itu orang di sekitar Kudus marah. Kemudian yang punya pelatihan bulu tangkis itu ya. Dulu kan bulu tangkis di Indonesia kan berprestasi sekali ya ke internasional dibanding sepak bola. Nah, terus kemudian bulu tangkis sering menang. Nah, yang latih ini ternyata pendanaannya dari CSR-nya Jarum itu tadi, ya beasiswa Jarum. Akhirnya apa yang terjadi? Karena dilarang, pabrik punya kuasa ya. Wah, karena hubungannya sudah bagus, dia langsung bilang, ya sudah, kalau memang pemerintah itu nggak bolehin, ya mau bagaimanapun juga. Sebenarnya kami masih berminat untuk mendanai sekolah bulu tangkis di Indonesia. Tapi karena tidak boleh oleh pemerintah, ya sudah, kami tarik, kami akan menganggarkan ke bidang lain. Siapa yang marah? Publik yang marah ya. Yang marah itu publik, gimana sih pemerintah ini sudah nggak mau danai, malah nyetop dana-dana dan sebagainya. Akhirnya apa? Diizinkan kembali oleh pemerintah. Nah, ini gara-gara apa? Public relation. Padahal rokok itu yang namanya rokok ya, mas-mas, mbak-mbak yang merokok, segera sadarlah. Merokok itu nomor satu dia membakar uang ya. Anda mubadir karena Anda membakar uang. Nomor dua, kenikmatannya dibandingkan dengan efeknya, impact-nya terhadap kesehatan itu berbanding jauh ya. Nikmatnya hanya sesaat dan itu melekat membuat Anda ketagihan, tapi efek sampingnya itu bahaya sekali. Biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk mengobati orang yang sakit karena rokok ya melalui BPJS itu jauh lebih besar daripada pajak yang dibayarkan oleh pabrik rokok. Sebenarnya rugi itu pemerintah itu. Tapi ya di Indonesia kan Anda tahu ya, Nine Dragon itu ya, 9 naga Indonesia itu 4 diantaranya pemilik pabrik rokok ya. Tidak bisa, itu sudah dikuasai itu. Indonesia sudah dikuasai oleh itu. Nggak mungkin lah rokok dilarang di Indonesia. Yang bisa siapa mencegah? Yang bisa mencegah adalah penggunanya. Kalau penggunanya nggak ada, itu pabriknya otomatis hilang-hilang sendiri, gitu ya. Nah, jadi bagi yang merokok, siapapun yang merokok itu, saya tidak akan menyalahkan, Anda merokok berarti orang bodoh karena nggak bisa membaca, sudah ada merokok membunuhmu dan sebagainya. Bukan. Saya bukan alasan bodohnya. Orang pintar juga banyak toh yang merokok. Tapi saya menyarankan Anda mempertimbangkan ya. Saya tidak akan membodohkan orang yang merokok, tidak. Tapi saya akan menyarankan untuk mempertimbangkan aspek kesehatan. Karena beneran, kesehatannya itu yang ditimbulkan oleh rokok itu efeknya negatif sekali. Nah, kok bisa tetap Anda tertarik? Karena CSR mereka sangat menarik. Karena iklan mereka selalu menarik gitu ya.
Coba lihat iklannya rokok, merokok menjadi jantan, merokok menjadi percaya diri, wanita yang digandeng, wanita yang cantik, wanita yang eksklusif dan seterusnya. Padahal sebenarnya enggak tuh. Merokok itu membunuhmu. Ya, membunuh ini dalam artian banyak ya, membunuh keuangan, membunuh kesehatan, membunuh karir dan sebagainya. Bahkan saya nggak jarang yang laki-laki itu menyesal ketika merokok ya, ketika mudanya, ketika sudah berkeluarga, mau berkeluarga itu tidak bisa menghasilkan keturunan. Jangankan kok menghasilkan keturunan, membuat romantisme dengan istrinya saja nggak sanggup gitu ya, karena apa itu sudah lemes gara-gara kena nikotin itu tadi ya, karena nikotin itu menyebabkan impotensi. Sudah ada tuh bold di caps lock lagi ya, huruf itu kalau di caps lock itu artinya yang menyampaikan itu tegas, marah-marah gitu ya. Nah itu hurufnya kan yang dirokok di caps lock tuh semuanya. Artinya itu merokok membunuhmu, menyebabkan impotensi, gangguan kehamilan dan janin. Semuanya sudah ada tuh. Tapi ya tetap saja gara-gara apa? CSR-nya ya. Nah, saya lanjutkan. Kesadaran, pemahaman, keyakinan terhadap pembeli itu yang paling tinggi sebenarnya adalah personal selling ya. Karena Pak Anda bisa berinteraksi langsung, orangnya bisa tanya jawab langsung gitu ya. Anda mau beli mobil, datang ke showroom, Anda tanya sampai detail, Anda akan yakin 100%. Berikutnya adalah iklan ya. Anda lihat iklan, Anda tertarik. Yang berikutnya lagi adalah promosi, sales promotion. Anda melihat iklan, kok keren, punya uang, beli. Yang terakhir itu public relation. Public relation ini adalah sebagai pendukung ya. Kalau semuanya sudah efektif, butuh ditambahkan public relation. Kalau Anda ke Semarang, di depannya apa itu namanya Paragon itu ya, itu ada taman di pojokan itu namanya Signature Park ya. Signature ini kan sebenarnya brandnya rokok ya. Nah, tapi siapa tuh yang mau bangun taman, mau mengelola taman kalau nggak pabrik rokok? Nggak ada tuh di Indonesia ya. Pabrik itu semuanya pelit-pelit. Di Indonesia itu salah kaprahnya gini, Mas Mbak ya. Perusahaan itu tidak dilibatkan dalam pendidikan. Tapi perusahaan itu minta lulusan dari pendidikan secara eksklusif. Tanggung jawabnya diberikan kepada pemerintah. Maksudnya gimana? Pemerintah diminta untuk memintarkan mahasiswa. Setelah mahasiswanya lulus, mahasiswanya disuruh bekerja. Kalau nggak sesuai pekerjaannya, ya ditolak sama mereka. Kampusnya yang disalahkan. Padahal kontribusinya sangat minim. Kontribusi mereka murni hanya pajak ya. Pajak itu yang lari ke pendidikan hanya 20%. Saya kasih contoh misalkan. Ada perusahaan di Jakarta yang mau dibangun ya, perusahaan baterai mobil listrik. Contoh sederhana. Terus kemudian setelah nanti dibangun, dia pasti meminta lulusan-lulusan teknis, mungkin dari UM, dari ITS, dari ITB, dari UNES dan sebagainya. Tapi mereka akan menyeleksi orang-orang yang kualifikasinya tinggi ya. Nah, kalau tidak bisa bagaimana? Mengambil tenaga kerja dari luar negeri. Bos-bosnya pasti dari luar negeri tuh, nggak ada bos dari Indonesia, jarang tuh bos dari Indonesia. Nah ini sebenarnya kesalahan sistem. Harusnya negara itu ya memaksa mereka, kalau mereka itu memiliki perusahaan besar ya mereka harus memiliki akademi seperti Telkom. Telkom punya Telkom University. Jarum akhirnya diminta untuk membuat sekolah ya, sekolah Jarum ya di Demak itu ada. Tapi tingkatnya masih SMA. Nah, tapi mau tidak mau harus sebenarnya seperti itu sebagai bentuk public relation. Nah, ini belingnya usaha perusahaan di Indonesia. Nah, saya kasih contoh studi kasus Smartfren misalkan ya. Smartfren itu ada advertising. Advertisingnya atau iklannya itu ada, Anda perhatikan di situ ada iklan televisi. Lini atas ya. Kemudian ada personal sales ya di situ ya. Ada gratis 30. Oh, ini bukan personal sales ya. Ini masih apa itu namanya advertising ya. Dalam format cetak. Majalah. Kemudian ada yang namanya advertising lagi, lini atas lagi, yaitu billboard. Ini difoto di Simpang 5 ya, jembatannya Citralem nih. Nah, sengaja lewat situ difoto, cepret gitu. Nah, di situ juga ada apa itu namanya si iklannya. Kemudian bagaimana personal sales-nya? Personal sales-nya ya di counter-counter, kemudian ada di showroom, kemudian ada di kadang-kadang di tempat-tempat tertentu, menggunakan apa? Pakaiannya khusus, medianya khusus, kemudian mbak-mbaknya atau mas-masnya yang dipilih yang standar
tampan dan cantik pada masa itu ya. Jadi misalkan pada masa ini kan mbak-mbak yang cantik itu standarnya kan seperti ini ya, wajahnya putih, hidungnya mancung, rambutnya panjang bergelombang di bagian bawah, kemudian alis matanya tebel, bulu matanya sambungan, lipstik merah. Itu adalah standar tuh, pakai high heels. Rok ya sekitar 10-20 cm di atas lutut. Nah, ini yang jadi standar. Ini digunakan oleh mereka, kemudian menggunakan pakaian sesuai dengan mata kuliah identitas visual ya, seragamnya. Nah, kenapa menggunakan wanita cantik? Nanti pasti ada yang tanya seperti itu. Kenapa sih di bank-bank itu salesnya kok wanitanya harus cantik, cantiknya juga harus standar? Karena daya tarik ya. Nanti di dalam iklan itu ada yang namanya daya tarik seksual ya namanya. Seksual itu bukan berarti Anda pornografi gitu, bukan ya. Seksual itu jenis kelaminnya saja, daya tarik berdasarkan jenis kelamin. Nah, seorang wanita itu jauh lebih dipercaya menyampaikan sesuatu dibandingkan pria. Itu risetnya seperti itu. Jadi ketika misalkan nih ya, Anda nyalakan Google Map, Anda berkendara menuju ke UNES. Nah, di Google Map itu suara yang dimunculkan adalah suara perempuan. Belok kiri, belok kanan, lurus, belok kanan. Padahal dalam kenyataannya wanita ini adalah penunjuk jalan yang kurang baik gitu ya. Di dalam sejarah itu kan hanya sedikit sekali wanita yang bisa menunjukkan jalan dengan baik. Tapi ketika Anda berhubungan dengan informasi, Anda malah percaya sama yang namanya wanita. Itu riset itu naluri ya. Maka dari itu layanan customer service rata-rata digunakan wanita. Ada yang laki-laki, gitu ya. Tapi laki-laki pun juga dipilih, laki-laki yang tertentu, kriteria tertentu. Nah, ini disebut sebagai personal selling. Jadi nggak boleh acak ya, nggak boleh asal ambil orang, pakaiannya juga nggak dipikirkan, medianya nggak dipikirkan, terus kemudian menjual. Nah, ini nggak bisa nih, repot nih. Ya, kita lanjutkan. Berikutnya ada public relation. Public relation biasanya mengedukasi nih ya. Terus kemudian bagaimana mengundang narasumber yang hebat, terus kemudian mensponsori sebuah event tertentu, kemudian mensponsori penghijauan misalkan ya. Terus kemudian ada membuat event-event kemanusiaan. Itu yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan untuk menciptakan hubungan yang baik terhadap konsumennya. Pepsodent punya iklan, advertising. Lalu punya personal selling, datang ke sekolah-sekolah, kemudian promosi. Anda perhatikan juga wanitanya selalu standar ya. Anda perhatikan karena ini dia di sekolah, saru ya kalau pakai celana pendek atau maksudnya pakai rok yang pendek, sehingga pakai celana jeans biasanya seperti itu. Terus kemudian menyampaikan media promosinya. Dulu itu saya ketika SMA, saya sering dapat promosi kayak gini ya, personal selling gini ya. Jadi tiba-tiba ada perusahaan kayak Coca-Cola atau Fanta gitu, datang ke sekolah, memberikan produknya gratis. Wah, semuanya diundang, mencoba mencicipi gratis. Ya, apakah itu efektif? Ya, banyak efektifnya. Orang yang belum kenal jadi kenal, dan yang sudah kenal ada kemungkinan untuk membeli kembali. Ya, jadi setidaknya produk Anda sudah pernah dicoba oleh konsumen terlebih dahulu. Biarkan konsumen memutuskan apakah produk Anda berkualitas atau tidak. Tapi setidaknya kenalkan terlebih dahulu produk Anda ke konsumen. Itulah alasannya kenapa kalau ada yang buka kafe baru, pasti banyak sekali diskon-diskon atau bahkan produk gratis di sana. Supaya apa? Supaya orang mengenal dulu rasanya seperti apa, harganya kisarannya seperti apa. Nah, ketika kenal, maka dia kembali. Disebut sebagai personal selling. Personal selling juga pasti akan memanfaatkan booth. Nanti Anda juga harus diminta untuk mendesain booth nantinya. Nah, booth seperti ini juga bagian dari kegiatan periklanan atau desain periklanan. Sales promotion, coba Anda perhatikan. Halo, sekarang Pepsodent Jumbo berhadiah pulsa. Jadi orang tertarik membeli itu karena iming-iming sesuatu. Iming-imingnya bisa diskon, bisa hadiah, bisa uang cash. Ya, itu adalah hal yang sangat umum dilakukan ya. Beli satu gratis satu. Terus kemudian menangkan kesempatan untuk umroh, beri rumah dapat interiornya gitu ya. Terus kemudian dapatkan cashback sekian persen, Senin harga naik. Itu semua adalah sales promotion.
Sementara kalau public relation di Pepsodent, coba Anda perhatikan, ayo periksakan gigi secara gratis. Gratisnya ada silang, itu nggak tahu nanti silangnya apa, tapi di situ dikasih informasi. 89% anak di Indonesia memiliki gigi berlubang. Silahkan periksakan gigi di 14 fakultas kedokteran gigi di Indonesia secara gratis. Nah, ini juga salah satu public relation. Mereka datang ke sana, nanti dikasih oleh-oleh, souvenir gitu ya, Pepsodent dan seterusnya. Maka secara tidak langsung iklan itu berlangsung dengan cukup efektif karena menjangkau konsumennya secara langsung. Ini contoh juga public relation-nya punyanya Magnum ya. Magnum itu es krim yang baru sebenarnya ya. Magnum itu. Ya mungkin sekitar 10 tahun terakhir lah. Magnum itu tiba-tiba membranding es krimnya menjadi super eksklusif ya. Super eksklusif. Padahal dia itu ya Fizz ya, kalau Anda tahu Walls Fizz yang harganya 3.000 itu 11-12 sama Magnum ya selisih sedikit lah. Magnum harganya 12-14.000. Fizz harganya 3.000, jauh banget. Tapi Magnum menjadi sesuatu yang eksklusif ya. Maka ketika iklan Magnum ini diiklankan dengan cara eksklusif, kehidupan glamor gitu ya, kemudian wanita-wanita yang eksklusif, yang glamor, yang hidupnya hanya berfoya-foya, terus kemudian hidupnya hanya buang-buang duit gitu ya, pakai baju baru, pakai apa gitu. Nah, ini semuanya dilakukan dalam rangka membuat produk Anda menjadi laku. Nah, dari sini semua materinya sudah cukup sampai di situ, jangan banyak-banyak. Lebih baik diskusinya saja yang banyak. Saya kembalikan ke Bu Rahina. Silakan bagi rekan-rekan yang ingin menyampaikan pendapat, bertanya, atau apapun terkait dengan 4 kegiatan promosi, bauran promosi, yaitu advertising, personal sales, public relation, dan promotion sales. Sales promotion. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan teman-teman, mungkin teman-teman pernah menemui sebuah produk yang dia melakukan kegiatan promosi itu dengan cara tertentu, tapi teman-teman mungkin nggak bisa mengidentifikasi ini masuknya ke 4P yang mana ya, gitu ya, dalam bauran promosi. Silakan, saya membuka kesempatan untuk teman-teman untuk bertanya atau kita berdiskusi gitu. Atau Bu Lina tanya boleh ya? Silakan aktifkan mikrofonnya ya. Oke, Mas Divo, bisa dinyalakan mikrofonnya? Wah, ini ditinggal masak Indomie ini sepertinya. Oke, bisa didengar ya, Mas Saya Divo lagi ya? di luar, Bu. Oh ya, tapi bisa Lagi dengar. bayaran kampus. Lagi apa? Mau bayaran kampus, Bu. Soalnya ini terakhir KRS, baru ada duitnya. Oh gitu. Oh iya. Maaf ya, Bu ya. Yang memungkinkan. Sebentar, Mas Divo ini yang kampus Merdeka bukan ya? Bukan ya? Atau dari UNES? Iya, Bu. Saya yang dari kampus Merdeka. Oh iya. Oke. Mau bayaran dulu biar bisa ke sana. Oh iya. Oke, sip. Ya, silakan dilanjutkan. Oke. Ya, berarti ternyata Mas Divo ini belum merdeka, Mas Divo ini ya. Karena masih harus bayar. Mau kampus bayar, kampus Merdeka. Kampus Merdeka itu kampus gratis gitu ya. Oke. Oke, saya tanya yang lain dulu deh. Karena saya ibu-ibu ya, saya tanyanya ke ibu-ibu aja deh kalau begitu deh. Siapa ya? Mbak Zainun? Mbak Zainun Nurlaida? Nggak lagi masak Indomie kan? Gini aja, on cam semua aja, on cam semua. Karena mungkin banyak yang beling nggak on cam, nggak kuliah. Ya, aslinya nggak kuliah. On cam semua aja. Saya juga on cam biar adil. Yang kita panggil yang nggak on cam ya? Ya, kita panggil yang nggak on cam. Oke, siap. Saya tunggu mereka on cam dulu. Sampai masih bener-benerin rambut karena tadi belum mandi ya kayaknya. Ya, banyak apa itu namanya yang kadang-kadang itu mahasiswa banyak yang beling ya. Dosennya disuruh ngomong sama laptop. Oke. Kecuali kelas ini, kalau kelas ini enggak, insya Allah ya. Oke, Ya. ternyata Mbak Zainun udah on cam. Yang belum on cam ini tadi Mbak Fatia. Alif Mada. Kendala jaringan. Ya, Mbak Alif Davina Mada ada? itu. Mbak Davina? Mbak Davina, Mbak Kamelia, Alif Mada. Mbak Davina aja dulu.
Silakan Mbak Davina dinyalakan mikrofonnya. Oke, fix ini ya Mbak Davina ini ya. Kalau nggak ada langsung tidak ikut di absen ya, karena berarti nggak hadir tuh, yang hadir hanya teksnya doang gitu ya. Nanti berarti Mbak Davina tidak perlu di ini dulu ya. Terus kemudian apa itu namanya, Mbak Siapa ini? Kamelia. Mbak Mbak Kamelia tadi Kamelia ada ada? ya. Sekarang Alif masih ada Mada. kah? Alif Mada. Alif Mada ada, Alif Mada. Ya, berarti 3 orang itu memang tidak ada, Bu Nina. Jadi Ya, oke. ya, oke, yang lain kan ada. Yang lain boleh, mungkin kalau sudah boleh off cam, terus kemudian setelah Kita itu nanti diskusi ya. kalau Kita dipanggil lanjutkan baru ya. on cam ya. Biar hemat bandwidth Anda, boleh off cam, baru kalau dipanggil dinyalakan ya. Tapi 3 tadi memang nggak ada. Oke, saya tanya dulu sama mbak-mbaknya dulu. Mbak Sabrina, boleh Mbak Sabrina nyalakan mikrofonnya Mbak Sabrina. Hadir, Bu. Oke, Mbak Sabrina, pernah beli handphone nggak? Iya. Beli handphonenya sendiri kan? Maksudnya bukan bukan dibelikan orang tua, tapi milih sendiri, berangkat sendiri, terus beli sendiri gitu? Wah, nggak pernah, Bu. Saya dipilihin, saya nggak tahu yang bagus. Jadi belum memiliki ini ya, belum memiliki kemerdekaan untuk memutuskan membeli ya. Kalau gitu barang yang lain deh. Mungkin untuk perawatan ya, perawatan kulit, Mbak Sabrina beli sendiri? Iya, Ya, Bu. oke. Apa yang membuat Mbak Sabrina memutuskan untuk membeli satu produk tertentu? Gitu. Karena sudah nyaman dengan produk itu, Bu, jadi sudah terbiasa saya menggunakannya, jadi saya membeli produk tersebut. Oke, jadi ya, pembelian berulang gitu ya. Nah, dulu Iya, pertama kali masih ingat nggak apa sih cara promosi yang bikin Mbak Sabrina itu memutuskan untuk membeli produk itu? Pertama kali sebelum akhirnya Mbak Sabrina melakukan pembelian berulang. Saya contohin ini ya, Bu, Vaseline yang lip care itu yang warna biru itu. Saya menggunakannya pertama kali itu karena iklannya gitu sih, Bu. Katanya dia bisa melembabkan, udah gitu bisa di bagian mana aja, contohnya misalkan bagian wajah yang kering, terus atau di bibir, atau bagian tubuh yang kering, itu kayak satu produk bisa digunakan untuk banyak manfaat gitu. Untuk beberapa bagian tubuh sekaligus. Iya, Iklannya apa, Mbak Sabrina? Iklannya tuh kalau nggak salah tuh wanita yang lagi ada di gurun gitu deh, Bu. Di televisi? Iklan televisi atau di YouTube? Di televisi, Bu. Di televisi, oke. Iya. Kalau dikategorikan itu termasuk above the line atau below the line, Mbak Sabrina? Nah, itu saya masih bingung. Saya sudah menduga ini kayaknya nih, nanti ketika diminta untuk mengkategorikan apa itu above the line atau below the line, kayaknya ini masih pada ragu-ragu gitu. Oke, terima kasih Mbak Sabrina. Oke, kita tanya ya. Kita tanya yang lain aja, mungkin yang kakak-kakak, yang mas-mas aja. Mas Dimas Ramadan. Mas Dimas Ramadan, boleh dinyalakan mikrofonnya Mas Dimas? Ya, Bu. Mas Dimas. Mas Dimas, produk apa yang Mas Dimas itu beli itu masih ingat karena ada iklannya, entah itu iklan di TV atau iklan di Instagram atau di mana, tapi belinya tuh gara-gara ada aktivitas promosi yang memang sama Mas Dimas itu diamati. Contohnya ada nggak? Apa ya? Paling sepatu sih, Bu. Oke, sepatu. Lihatnya di iklan, maksudnya iklannya bentuknya apa untuk produk sepatu? Video di Instagram. Video di Instagram maksudnya yang ngeluarkan videonya? Official store-nya? Atau maksudnya official brand-nya? Official store-nya. Official store-nya. Bentuknya apa? Video? Iya, Bu. Oke. Masuknya kategori apa itu, Mas? Berarti, Mas? Above the line atau below the line kira-kira? Kalau semuanya kita mau diskusi nih ya, supaya semuanya nggak ngantuk. Above the line, Bu. Above the line. Kenapa kok above the line?
Karena sifatnya apa ya? Visual apa ya? Nggak Bersifat apa-apa. video. Nah, kalau Video sifatnya soalnya, Bu. video. Oh, berarti kalau semua video ini ya, pasti above the line gitu ya. Kalau dalam keaninya Mas, dalam pemahamannya Mas Dimas itu video itu pasti above the line gitu ya. Iya. Oke. Kalau below the line seperti poster, spanduk gitu, Bu. Oh, poster Marketnya. spanduk itu below the line ya. Ya. Oh, oke. Oke, berarti Pak Wanda ini kayaknya punya tugas ini Pak Wanda. dalam dalam menekankan sebenarnya kalau dalam perkembangannya seperti kita ketahui, mungkin teman-teman juga ada yang pernah dengar bahwa lini media periklanan itu sebenarnya tidak saat ini ya tidak hanya berkembang menjadi dua. Kalau dulu kan dua ya, above the line, below the line itu zamannya Pak Wanda sama Bu Nina kuliah dulu tahun berapa ya? Tahun masih kuliah S1 lah pokoknya. 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. Itulah kenapa itu kadang-kadang ilmu itu ya karena mengalami perkembangan ya kita harus mengikuti gitu ya. Nah, sebenarnya teman-teman kalau untuk memudahkan teman-teman mengidentifikasi sebenarnya apa sih yang membedakan above the line sama below the line itu ya. Jadi kalau above the line itu memang tujuan utamanya itu lebih untuk membangun awareness. Membangun awareness tuh maksudnya gimana? Jadi teman-teman tuh aware aja gitu sama produk itu tuh jadi ngerti. Jadi ini cocok untuk produk-produk yang relatif baru dikeluarkan. Dulu loh ya, ini berdasarkan ilmu yang kami pelajari dulu. Jadi produk yang baru dikeluarkan atau sebuah merek yang sudah lama berdiri ketika mereka mengeluarkan varian baru. Jadi tujuan utamanya dari above the line itu adalah awareness, membangun awareness. Jadi teman-teman aware sama produk itu, tahu produk itu gimana bentuknya gitu ya. Kira-kira nanti belinya di mana gitu, itu nanti bisa didapatkan informasinya teman-teman melalui media-media ikutan. Nah, below the line itu adalah semua media yang ditujukan untuk membantu adanya kegiatan konversi. Kegiatan konversi itu maksudnya teman-teman setelah melihat iklan itu, jadi memutuskan untuk membeli. Makanya kalau dulu itu kami mempelajarinya begini. Jadi above the line itu membutuhkan biaya yang sangat besar gitu ya, seperti billboard, seperti iklan televisi gitu. Itu membutuhkan biaya yang sangat besar gitu ya. Tapi itu belum tentu berdampak besar pada penjualan produk. Kalau below the line, skupnya mungkin lebih sedikit gitu ya, lebih terbatas dibandingkan dengan above the line. Tapi karena memang tujuannya itu adalah untuk mengkonversi gitu ya, mengkonversi sikap yang tadinya itu cuma tahu gitu ya sama produknya, kemudian jadi memutuskan untuk membeli atau meyakinkan juga pembeli-pembeli yang sudah pernah beli produknya itu untuk melakukan pembelian ulang. Nah, kalau through the line gitu ya, through the line media yang saat ini tuh muncul gitu ya, mungkin teman-teman tadi ada yang berpikir seperti ini, kok masih above the line sama below the line ya gitu ya. Kayaknya kemarin tuh sempat waktu di Instagram Export tuh muncul kata-kata through the line media, siapa tahu ya. Ada yang pernah dengar istilah through the line media? Tanya dulu nih, jangan-jangan nanti Bu Nina jumping ngomongnya. Ada yang pernah dengar istilah through the line media? Atau baru dengar kali ini? Baru dengar, Bu. Oh, baru dengar. Oke. Ya. Nah, kalau through the line media itu adalah aktivitas yang mengkombinasikan. Jadi mengkombinasikan kekuatannya above the line media untuk membangun awareness dan kekuatannya below the line media untuk membuat orang memutuskan membeli produk. Jadi aktivitas through the line itu akhirnya saat ini tuh banyak dipahami sebagai segala kegiatan yang melibatkan internet marketing dan juga banyak sekali menggunakan sosial media untuk menyentuh konsumen di berbagai daerah, ya, di berbagai jangkauan wilayah itu dengan memanfaatkan media sosial. Mungkin ini silakan nanti dikoreksi ya Pak Wanda kalau soalnya saya keliru. Teman-teman mungkin tahu sekarang itu keberadaan orang yang bukan siapa-siapa, yang tidak pernah keluar di TV, tidak pernah keluar di televisi ya, tapi dia disebut sebagai influencer di sosial media. Pernah dengar ya? Oke, itu adalah istilah yang 10 tahun lalu itu hampir tidak ada. Kalau orang mengeluarkan biaya untuk beriklan, maka mereka akan membayar talent.
Talentnya itu ya bisa jadi orang-orang yang sudah terkenal, sudah pernah dilihat orang lain di televisi gitu ya, entah itu pemain sinetron atau mungkin dia adalah bintang film. Yang umumnya itu zaman dulu tuh seperti itu. Tapi kalau sekarang orang-orang itu ada yang disebut sebagai social media influencer, di mana mereka sebenarnya itu bukan siapa-siapa tapi membangun reputasinya mulai dari nol gitu ya, untuk bisa mendapatkan engagement dengan followersnya. Akhirnya followersnya jadi orang biasa yang nggak pernah muncul di TV gitu ya. Saya tahu teman-teman yang jauh lebih memahami ini, nggak pernah muncul di TV tapi followernya ada banyak gitu ya, dan setiap kali dia ngepost responnya itu juga sangat baik. Nah, itulah yang kemudian dijadikan sasaran untuk melakukan endorsement produk-produk. Jadi sekarang itu orang-orang tidak hanya terpaku kepada above the line atau below the line saja, tapi aktivasi media sosial seperti ini dengan melibatkan talent yang merupakan media sosial influencer gitu, itu juga disebut sebagai through the line media. Jadi mereka itu selain membangun awareness produknya, mereka juga melakukan aktivitas-aktivitas gitu ya, berupa sales promotion, berupa public relation, yang kemudian mengajak orang itu untuk membeli. Menurut saya itu jauh lebih tren, gitu ya, jauh lebih tren, banyak digunakan oleh pemasar atau produsen-produsen baru yang mengeluarkan produknya. Seperti kita ketahui, sekarang kalau teman-teman lihat di daerahnya masing-masing, dibandingkan billboard yang terisi oleh iklan, lebih banyak mana dengan billboard yang kosong. Kalau di Semarang, jumlahnya billboard yang kosong itu banyak sekali. Mungkin yang mengisi hanya itu aja ya, hanya orang-orang dari partai politik tertentu gitu, yang memang punya misi untuk pencalonan diri di tahun 2024. Tapi selebihnya, billboard-billboard itu kosong. Yang melakukan periklanan itu adalah si pemilik billboard itu sendiri gitu ya. Kalau dulu di Jawa Timur tuh pemilik billboard seperti itu sudah sultan sekali gitu ya, karena satu kali billboard itu disewa untuk jangka waktu tertentu itu harganya bisa mencapai ratusan juta. Tapi sekarang kan tidak begitu kondisinya, sudah bergeser. Orang sudah itu menunjukkan bahwa orang itu sudah tidak lagi tergerak gitu ya untuk mengetahui sebuah brand hanya dengan melihat billboard. Kalau dulu tuh zaman dulu tuh orang itu untuk pasang iklan di billboard tuh harus rela ngantri gitu ya, harus ngatur schedule. Oh, yang kosong yang di daerah Simpang 5 ini masih 5 bulan lagi. Oh iya dong, nggak apa-apa, saya inden dulu dan sebagainya. Kalau sekarang nggak ada itu yang pasang billboard. Karena apa? Karena sekarang itu orang-orang jauh lebih memilih ya produk-produk itu untuk membangun engagement melalui media sosial. Mungkin teman-teman ketika kemarin menyimak yang disampaikan oleh Mas Adha Azaki kemarin ya terkait dengan produknya itu sama gitu ya, tidak hanya berlaku untuk produk-produk yang startup yang barusan memulai, tapi juga dilakukan dan diikuti dengan produsen-produsen yang tingkatnya besar seperti Unilever, Danone dan sebagainya. Cuman aktivitas-aktivitas through the line itu sifatnya adalah mendukung above the line media yang tetap mereka lakukan. Jadi iklan televisi tetap jalan gitu ya, below the line media itu tetap jalan, through the line itu ditambahkan. Kira-kira seperti itu. Jadi sebenarnya yang harus teman-teman pahami dalam kegiatan periklanan itu sifatnya bauran promosi itu saling mendukung. Jadi tidak ada satu kegiatan periklanan itu yang tidak didukung dengan media promosi yang lainnya. Katakanlah begini, teman-teman punya produk, terus hanya mengandalkan sales promotion aja, gitu ya. Tapi nggak nge-push periklanannya di media sosialnya gitu ya, atau mungkin nggak melakukan aktivitas yang lainnya, itu juga nggak akan maksimal hasilnya. Makanya tadi Pak Wanda menekankan bahwa kegiatan promosi itu dibaurkan karena apa? Karena ya yang mencari dan melakukan mix and match itu adalah pemasar ya, dibantu dengan orang-orang dari agensi. Bisa juga ya nanti teman-teman ini kalau samanya nanti lulus gitu, kerja di agensi ya, tugasnya teman-teman itu adalah untuk menemukan formulasi yang tepat, kira-kira bauran promosi apa yang akan digunakan untuk menjual sebuah produk, kira-kira seperti itu. Jadi nanti kalau teman-teman masih sulit untuk mengidentifikasi yang mana yang masuk dalam kategori above the line media, mana yang masuk dalam kategori below the line media, mana yang through the line media, gitu ya. Silahkan didiskusikan kembali, gitu. Sebelum nanti kita masuk ke dalam tahapan-tahapan yang mungkin lebih kompleks. Atau
mungkin kalau di kesempatan ini waktunya terbatas, teman-teman nanti bisa untuk mulai mengidentifikasi setiap kali teman-teman melihat kegiatan promosi, entah itu ketika teman-teman nonton YouTube atau ketika teman-teman itu browsing di Instagram, lalu ada iklan-iklan yang muncul di sana gitu ya, atau teman-teman melihat ada aktivitas promosi yang dilakukan oleh sebuah produk, silakan diidentifikasi itu masuknya dalam kategori apa. Oh, kalau kita ke mall ada mbak-mbak yang menawarkan brosur perumahan gitu ya, atau brosur apartemen, itu masuknya dalam kegiatan apa? Itu coba diidentifikasi. Oh, kalau seumpamanya Shopee Food itu sekarang bikin potongan harga 20.000 untuk pembelian di atas 35.000 dan ditambahkan lagi gratis ongkir, itu berarti masuknya dalam kegiatan promosi yang mana? Coba diidentifikasi sendiri untuk melatih gitu. Dan bahwasannya setiap produk itu membutuhkan formulasi yang berbeda-beda treatmentnya. Jadi tidak ada treatment yang sama untuk bisa melakukan bauran promosi itu untuk setiap produk. Jadi formulasinya itu pasti berbeda untuk setiap produk. Dan itulah kenapa teman-teman membutuhkan riset. Nah, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah melakukan riset gitu ya, udah lihat sendiri gitu harganya di Alfamart berapa, di Indomaret berapa gitu. Saya lihat laporannya teman-teman, ada yang cari tahu di toko di rumahnya berapa dan sebagainya. Itu teman-teman berarti sudah ada willingness untuk mencari tahu, karena sebenarnya itulah yang kita butuhkan untuk mencari formulasi yang tepat dalam menentukan media promosinya itu apa. Jadi harapannya nanti ketika teman-teman mengerjakan proyek studi itu nggak dihajar semuanya sama gitu ya. Nanti ini UMKM tapi nanti bikinnya iklan televisi gitu ya. Ini UMKM tapi nanti bikinnya itu ini kegiatan-kegiatan public relation yang menjangkau masyarakat yang luas gitu ya, atau yang menghabiskan duit banyak. Jadi nggak bisa begitu karena setiap produsen itu pasti membutuhkan treatment yang berbeda-beda. Setiap klien itu membutuhkan treatment yang berbeda-beda dan itu harus diketahui ketika teman-teman sudah melakukan riset. Jadi riset itu memang bisa jadi sederhana gitu. Kadang-kadang teman-teman ketika mencari tahu tuh bilangnya mungkin ini bukan riset kayaknya ini sih bukan riset ini Bu, saya cuma cari tahu dari teman-teman aja kenapa sih kok suka Citato gitu ya. Nah itu namanya riset gitu ya, meskipun itu sederhana tapi itu riset gitu, ada upaya untuk mencari tahu atau menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita, itu disebut sebagai riset. Oke, terima kasih tadi Pak Wanda sudah mengingatkan. Jadi teman-teman mungkin untuk selanjutnya kalau teman-teman mengerjakan tugas boleh ya, kalau tugasnya bentuknya seperti tadi ya, seperti laporan seperti tadi, teman-teman boleh mengeliminasi NIM-nya supaya nanti mungkin bisa dimanfaatkan sebagai portofolio. Kalau untuk tugas-tugas bikin print ad gitu kan memang nggak ada ininya ya, nggak ada namanya. Tapi kalau untuk tugas-tugas yang formatnya itu berlembar-lembar, nah teman-teman mungkin bisa mengeliminasi NIM-nya dan hanya menampilkan namanya, kira-kira seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ternyata sudah jam 10.32. Saya khawatirnya nanti kalau saya dan Pak Wanda memberikan terlalu banyak hal, jadi teman-teman juga tidak bisa mengingat. Sebenarnya diomongin tadi apa. Mungkin minggu depan kita akan kemas sebuah diskusi saja Pak Wanda, supaya teman-teman itu aktif untuk mengidentifikasi gitu. Jadi mencoba untuk mengidentifikasi sendiri. Kita kasih kasus, lalu mereka mencoba untuk mengidentifikasi ini masuk dalam kategori bauran promosi. Ya. Jadi untuk desain periklanan ya teman-teman itu nanti kan misinya adalah membuat berbagai macam variasi iklan. Tentu saja nanti mulai pertemuan ini kan pertemuan keempat ya, mulai pertemuan kelima itu sudah mulai praktik membuat iklan. Nah, untuk identifikasi, jadi nanti tugasnya akan diberikan hari ini, sehingga nanti sudah bisa mengidentifikasi, mulai minggu depan kita sudah mulai bisa membuat berbagai macam jenis iklan ya. Kita mulai bertahap mungkin dari iklan cetak dulu yang standar, kemudian lari ke iklan untuk majalah, iklan untuk koran, sampai nanti iklan untuk televisi. Sementara kalau untuk iklan televisi, nanti tidak perlu diwujudkan sampai hasil akhir filmnya gitu ya, atau videografinya, karena nanti ada mata kuliah videografi untuk melanjutkan itu. Cukup sampai storyboard atau naskah produksinya saja. Terus kemudian untuk diskusi memang benar kita harus mengaktifkan diskusi gitu ya, biar Anda pemahamannya terhadap
periklanan itu menjadi lebih jelas. Nanti akan diberikan tugas mungkin sama Bu Rahina hari ini, briefnya nanti via WA mungkin ya. Berarti tugasnya terstruktur saja, minggu depan mulai masuk ke print ad ya, tugas print ad yang pertama. Minggu depan mulai masuk ke print ad. Maksudnya mulai masuk ke ini ya, jadi strategi menyampaikan pesan dalam iklan itu ya, minggu depan. Iya, daya tarik periklanan. Daya tarik periklanan, oke. Baik teman-teman, nanti akan saya nanti kita coba. Ya, bisa nggak, Mbak Wanda, kira-kira? Maksudnya kalau minggu depan mulai tugas praktek, itu sudah memungkinkan? Ya, sudah harus memungkinkan. Soalnya waktunya kan terbatas. Ya, dan hanya 2 SKS ya ini ya. Yang dulunya 5 SKS jadi 2 SKS. Ya, di zaman saya desain periklanan ini 5 SKS ya. Loh, ngeri. Sebelumnya kakak-kakak kelas juga 5 SKS Pak Wanda. Jadi angkatan dulu 5 SKS. Yasmin, Ya. Adha Zaki kemarin itu juga 5 SKS. Zaman saya kuliah 6 SKS ini malah. Satu mata kuliah 6 SKS. Jadi kalau nggak lulus itu kayak 3 mata kuliah nggak lulus ya. Hancur Mina langsung. Ya, kira-kira seperti itu teman-teman, briefnya nanti akan saya share di grup, mohon untuk dikerjakan kembali. Nanti mungkin kita akan review sebelum nanti kita masuk ke daya tarik iklan, dan teman-teman nanti mulai minggu depan sudah mengerjakan print ad tugas print ad yang pertama. Kira-kira seperti itu teman-teman, ada yang mau disampaikan sebelum saya mungkin menambahkan terkait dengan rombel yang mata kuliah desain kemasan pada siang nanti jam 1. Saya mohon maaf karena jam 1 saya ditugaskan ke LP2M, jadi nanti saya akan merekam materi kuliah di YouTube. Nanti saya taruh di YouTube materi kuliahnya, nanti saya berikan penugasan juga melalui WA group ya. Jadi nanti tidak ada kuliahnya nanti saya share saja via YouTube. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan perkuliahan kita akhiri dulu. Silakan ditunggu, nanti briefnya akan segera Bu Nina kirimkan. Teman-teman semuanya sudah mengisi presensi? Sudah dipastikan mengisi presensi? Ini yang hadir orangnya 58, tapi kok responsnya ini ada 64 nih. Gimana? Oh iya, mungkin dia keluar masuk ya. Gimana? Ada yang mau tanya? Sudah semuanya ya? Sudah dipastikan mengisi presensi? Oke, nanti juga Bu Nina identifikasi dulu ngisi presensinya. Memang karena kalau digabung 2 rombel ya begini ya, jadi agak lama. Tapi nggak apa-apa, lebih efektif di waktu. Insya Allah kita ketemu lagi pekan depan, teman-teman. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat mengerjakan tugas-tugas yang mulai dengan deras berdatangan. Kira-kira seperti itu ya. Oke, saya akhiri pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.